Sekarang saya akan membahas, ikut ini aja enak ya, bahan-bahannya sudah runtut. Sekarang kita akan membahas salah satu jawaban nanti untuk pertanyaan Arvedin. Pak, untuk posisi teks dan seterusnya apa bisa menggunakan fitur kontainer? Jelas, itu jawabannya jelas. Nah, untuk teks sendiri nanti ada beberapa perintah-perintah dasar yang bisa digunakan di dalam Bootstrap. Ya, di dalam Bootstrap. Contoh misalkan saya akan menggunakan tampilan yang kedua ya. Yang tampilan pertama nanti saya matikan dulu. Yang row 1 saya matikan dulu. Saya blok Ctrl/. Mati ya. Ini nanti tidak terlihat di sini. Saya pakai tampilan yang kedua. Nah, di sini kita akan mencoba beberapa tampilan HTML dan HTML yang dikendalikan oleh Bootstrap. Jadi pada saat saya belajar HTML ada tag yang nantinya bisa saya pakai untuk membuat tampilan judul, ukuran tulisan judul. Mulai dari yang terkecil itu namanya H6, header 6. Misalkan di sini tulisannya adalah judul. Kemudian lanjut di bawahnya ada H5, H4, H3, H2, H1. Ya, ini berarti 5, 4, ya, kemudian 3, 2, dan 1. Semakin kecil hanya berarti fontnya malah semakin besar. Ini HTML ya, ini HTML. Bagaimana dengan Bootstrap? Jadi kalau kalian mau menulis judul yang ukurannya tidak terlalu besar, pakai H6 atau H5. Semakin ke sini berarti nanti tampilannya akan semakin besar. Nah, di dalam Bootstrap kita tidak harus menggunakan tag H untuk memanggil aturan H6, H5, enggak harus. Misalkan saya memanggil di sini tagnya adalah label atau tagnya adalah paragraf, tidak label tapi paragraf misalkan. Tapi hasilnya mirip dengan H6, H5, H4, H3 itu bisa. Ya, bahkan pakai div juga bisa. Ya, misalkan saya pakai div. Div itu kan wadah ya, wadah mencirikan sebuah wadah. Misalkan saya panggil div, tulisannya adalah judul. Kita lihat ya, div saja tulisannya judul. Apa yang muncul di layar? Kita lihat. Munculnya seperti ini. Tidak tebal tulisannya, misalkan kayak gitu ya. Tulisan biasa yang muncul. Tapi kalau saya pengen menggunakan Bootstrap dengan aturan mirip dengan H6, tinggal saya panggil kelas saja. Kelas apa? H6. Jadi H6-nya Bootstrap itu sekarang disimpan di dalam kelas yang nanti bisa saya panggil untuk menghasilkan mirip dengan ini. Berarti di sini pilihan bagi kalian. Oh, saya mau nulis H6 dengan HTML, tag HTML biasa, boleh. Saya mau nulis H6 dengan versi Bootstrap. Tidak terbatas dengan nulis seperti ini, tapi bisa di tag apapun. Ya, tag div bisa, tag p bisa, dan seterusnya. Nah, itu Anda lakukan setelah Bootstrap-nya aktif. Loh. Mirip ya, huruf depannya besar, Pak. Nah, berarti kita akan bisa menampilkan aturan H6 tapi tidak memanggil tag H. Nah, berarti ke bawah pun sama nanti. Kalau kalian mau ini ke bawah sama ada H5. Nah, sekarang misalkan saya ngedit kan tinggal satu saja yang diedit ya. 4, 3, 2, 1. Nah, ini. Hasilnya akan sama. Nah, itu tentang header, ya heading, maaf, bukan header, heading. Penampilan heading. Nah, untuk posisinya heading itu kalau mau di lebih besarkan lagi, ini segini ya H1 itu. Kalau kamu mau lebih besarkan lagi, large namanya large.
Itu Anda bisa menggunakan kelas lagi namanya display 1 atau display 2 atau display 3 sampai yang paling kecil adalah display 4. Nah, ini kebalikan. Sudah H6 itu kecil, tapi saya tambahi display, misalkan berapa? Display 1. H6 itu kan kecil ya. Saya tambahi kelas display 1. Nah, lihat display 1. Misalkan kayak gitu. Itu kecil atau besar? Kita lihat hasilnya. Oh, jadi besar. Menang mana berarti pada saat kita manggil H6 kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan display. Seolah-olah kan ini urutan ya, ini dijalankan, kemudian aturannya ditumpuki dengan ini. Berarti yang menang yang kedua. Atau memang dari awal nggak usah pakai H6, ya display gitu aja. Maka saya akan mendapatkan ukuran yang besar. Walaupun awalnya saya pakai H6 di sini. H6-nya jadi seolah-olah tidak dijalankan. Itu kesayangnya ya, maaf, sayangnya ini hanya sampai display 4. Pak, kalau saya ingin membuat tampilan tidak display 1, display 2, display 3, display 4 bagaimana? Ukurannya ya besar tapi tidak sebesar ini. Ya, lebih besar dari H1 bagaimana? Ya, Anda harus memanfaatkan CSS. Dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang CSS. Nah, style. Ini namanya memanggil CSS. Jadi ada perintah namanya font size. Kedua, berapa pixel? Anda mau bermain berapa pixel? Yang tidak di cover oleh H atau tidak di cover oleh display. Misalkan saya ngomong size-nya adalah 9 px, 9 pixel. Style font size-nya, tulisan ini font size-nya 9 pixel. Nanti ada pembahasan sendiri ya, nggak usah khawatir untuk CSS. Menang mana? Ini dijalankan tadi sudah ketumpuk ini. Tiba-tiba ono aturan lagi ini, yang menang ini ya, seolah-olah gitu. Pak, saya punya ide Pak, ini di-cut tak taruh di depan sini Pak. Taruh di depan sini. Oh, ini dijalankan, nanti ketumpuk ini, ketumpuk lagi ini. Ya, logika kalian seperti itu ya misalkan ya. Ini dijalankan tetap. Loh, kenapa seperti ini? Di dalam dunia styling tampilan web itu CSS menguasai posisi nomor 1. Jadi script yang kita buat sendiri dengan script yang menggunakan framework itu akan dimenangkan yang kita buat sendiri. Asumsinya apa? Asumsinya inilah yang saya inginkan gitu. Walaupun tadi sudah saya berikan style dari Bootstrap. Nah, nanti untuk materi tentang styling ini ada masanya sendiri ya. Tapi saya ingin menyampaikan ke kalian bahwa framework tampilan seperti Bootstrap itu bermainnya juga urut. Setelah itu untuk tampilan, kalau ada style buatan kita sendiri itu akan dimenangkan style buatan kita sendiri. Ya, itu silakan Anda ingat-ingat atau dicatat. Kemudian musuh dari display atau kebalikan dari display itu adalah small. Jadi kalau kalian misalkan ini tak matikan dulu atau saya buang lagi. Di sini ada small. Oh maaf, small itu tag ya, bukan kelas ya. Kan di sini berarti mengupdate si ketikan judul ini berarti. Ini semacam tag. Nah, semacam tag. Tutupnya di sini. Nah, jadi saya sudah atur dia H6 kecil. Tiba-tiba saya besarkan. Tiba-tiba di sini ada perintah lagi untuk mengapit tulisan judul ini dengan perintah small. Jadikan dia kecil. Kira-kira yang menang yang mana? Kalau saya ya kita bedakan ya, kita bedakan. Kita buat dua. Kita buat dua di sini.
Yang ini tidak ada smallnya. Ini tidak ada small. Ini kan besar ya. Ini ya besar, tapi tidak sebesar ini. Karena ada 3 perintah yang menguasai dia. H6 kecil, ini besar, kemudian suruh dikecilkan. Bagaimana kalau ini tidak dipakai, Pak? Ini saya buang. Tulisan ini di dalam div, di dalam ruangan, kemudian ada perintah menjadikan tulisan ini kecil. Ya, kira-kira kecilnya itu dengan H6 kecil mana? Dengan H6 asli itu kecil mana? Small dengan H6 itu kecil mana? Kita lihat. Nah, H6 itu lebih besar daripada small. Jadi small itu secara aturan tulisan dibaca mata itu masih bisa, tapi dia yang paling kecil di antara H1, H2, H3 sampai H6. Ya, itu small. Ini penting nanti kalau butuh, Anda butuhkan misalkan. Kemudian ada tag lagi namanya mark. Saya punya tulisan pengen Anda highlight. Pilihan highlightnya ya hanya satu ya. Mark itu warnanya seperti ini. Itu gampang. Kalau mau tulisan misalkan ini mau saya mark. Mark itu tag. Boleh Anda letakkan di dalam tag yang lain. Ini tata cara meletakkan tag di dalam tag. Contoh tadi ya. Fokus di sini. Div, ini tutupnya kan di sini. Kemudian ada ketikan judul. Nah, judul ini saya pengen atur menggunakan tag namanya small. Maka small dipanggil di sini, tutupnya di belakangnya judul. Kenapa? Karena manggilnya persis di depannya judul, tutupnya harus di sini. Jangan sampai Anda nutupnya di sini. Nyambung ini nanti. Karena overlap namanya. Ini tutupnya di sini kok di sini, yang ini tutupnya ini enggak benar. Jadi tata cara memanggil tag dan tutup itu harus apa? Runtut. Sekarang saya mau manggil mark. Mark Anda taruh di mana? Oh, saya taruh di sini. Boleh. Saya taruh di sini. Ya, saya taruhnya di dalam small. Saya manggil mark. Berarti tutupnya di mana? Ya di sini. Jangan melebihi tutupnya small. Karena marknya ada di dalam small. Ya, ini bebas sih sebenarnya. Nah, ini ada semacam highlight. Warnanya kuning-kuning puyeh gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda taruh marknya di luar small, misalkan di sini, Anda perhatikan, berarti smallnya di dalam mark. Tutupnya mark ya harus di luar small. Nah, ini pilihan saja. Sambil Anda bayangkan, jalannya ini bagaimana? Ada ruangan, apapun yang berada di ruangan itu, tulisan apapun yang berada di ruangan itu akan dikasih highlight. Setelah dikasih highlight, ukurannya dikecilkan. Berarti runtutannya seperti itu nantinya. Kalau yang sebelumnya ada ruangan, tulisannya dikecilkan dulu, setelah dikecilkan dikasih highlight. Karena marknya berada di dalam small. Nah, ini bagi yang belum pernah belajar tag-tag ya, pemanggilan format-format dalam halaman HTML, ini penting, harus Anda paham. Jadi jangan bingung. Maka saran saya, pada saat Anda nyekrip, itu ditata yang rapi. Biar tahu mana bukanya. Oh, di sini tutupnya ini. Oh, bukanya di sini, tutupnya di sini. Misalkan kalian tidak bingung, Anda tulis seperti ini loh, jalan, tidak masalah. Ya, Anda tulis seperti ini, nantinya bukanya itu akan apa? Akan berjajar dari kiri ke kanan. Maksudnya untuk apa? Untuk menghemat baris gitu, baris scriptnya. Kalau kalian tidak bingung, ditulis seperti ini boleh, tidak masalah.
atau Anda atur seperti apa. Yang penting mana buka, mana tutup, mana buka, mana tutup, itu jelas, tidak overlapping. Hasilnya sama. Ya, itu mark. Kemudian ada ABBR. ABBR ini untuk memberikan titik-titik di bawah. Ada tulisan perlu Anda kasih titik-titik di bawah. Nah, itu Anda silahkan gunakan namanya tag ABBR. Cara penulisannya bagaimana? Ya mirip sama saja dengan small tadi. Anda mau taruh di mana? Tag itu mau Anda taruh di mana? Oh, di sini. ABBR. Tutupnya berarti di sini. Kasih highlight, dikecilkan, kasih garis bawah berarti. Mana? Nggak muncul. Nggak bekerja. ABBR.tet ya. Ya benar. Oh iya, maksud saya yang tadi saya cerita ini. Jadi kalau Anda klik itu Anda diberikan apa? Diberikan semacam apa? Semacam jendela untuk editing. Anda bisa ngedit langsung di sini kemudian Anda run. Skripnya benar ya, ABBR atau saya salah ketik? ABBR, judul slash ABBR. Harusnya jalan. Dia harus dipanggil sendiri, tidak bisa di dalam mark. Maaf, yang ini nggak muncul ya di situ. Coba yang atasnya saya matikan dulu. Saya matikan, kemudian yang ini juga saya matikan. Kira-kira berpengaruh atau tidak? Oh, memang nggak bisa ya? Atau memang tidak tersupport lagi sekarang? Coba ini aja saya copy, masukkan ke sini. Kita uji coba. Masukkan ke bawah sini. Ada skripnya. Oh, bisa ya. Jangan-jangan ini masalah tag induk. Ya, tag induk small tadi kan apa? Div ya. Atau alasan kedua, ada title. Title itu seperti ini. Jadi kalau ada tulisan yang punya highlight atau punya underline, kalau kita dekati akan muncul semacam informasi, itu namanya title. Sekarang kita uji coba. ABBR punya saya, ini saya kasih title. Title sama dengan ini judul. Kita lihat apakah dia bekerja atau tidak. Kita lihat. Oh ternyata ABBR itu mensyaratkan dirinya untuk wajib punya apa? Title. Jadi kalau ini dihilangkan, title-nya tidak muncul. Coba ini saya delete ya. Yang di sini aja saya delete dan saran. Nah, tidak muncul ya. Jadi kalau mau memanggil tag ABBR untuk menciptakan titik-titik di bawah tulisan seperti ini, itu wajib depannya tidak harus pakai tag P, pakai tag div juga bisa, di mark juga bisa. Ini saya hapus lagi. Ya, mohon maaf. Ini saya hapus. Kembali ke konsep awal tadi. Kemudian saya refresh. Tetap muncul ya. Ada highlightnya, ada titik-titik bawah. Nah, ini judul. Ini hiasan namanya. Ya, kemudian sisanya yang lain silahkan Anda coba sendiri di sini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya banyak aturan-aturan di sini. Untuk menebalkan huruf dan sebagainya itu ada. Ya, contoh. Kalau saya belajar HTML, Pak, menebalkan huruf itu gini, Pak. Ini kan sudah tebal ya. Saya pakai yang tadi saja. Ini kan tidak tebal ini. Tidak ada unsur penebalan di sini.
Ya, menebalkan huruf itu biasanya pakai tag namanya bold. Di sini ada B, belakangnya ditutup B. Bold ini namanya. Jadi hurufnya ditebalkan. Nah, ini tebal. Nah, kalau kalian mau menggunakan versinya Bootstrap, maka Anda bisa panggil kelas. Ingat, kelas itu yang penting ikut tag. Berarti yang mau saya tebalkan ini, kelasnya saya taruh di mana? Di tag ini boleh, di tag ini boleh, di tag ini boleh, di tag luar sini juga boleh. Apa bedanya, Pak? Bedanya sekup. Kalau saya taruh di sini, berarti semua tulisan yang ada di sini akan ditebalkan. Apapun tulisannya akan ditebalkan. Kalau saya taruh di sini, berarti yang ditebalkan ini, area sini. Kalau saya taruh di sini, berarti yang ditebalkan hanya area yang paling dalam. Kepentingan kalian menebalkan di area mana? Oh, yang paling dalam, Pak. Berarti saya panggil kelasnya di sini. Sama dengan font width sama seperti di sini. Nah, ini kok ada titiknya, Pak, depannya. Itu maksudnya apa? Titik itu artinya dia anggota kelas. Jadi kalau Anda manggil pengen menggunakan ini, yang dipanggil setelah titik ya. Misalkan Anda ngopi gitu, Anda kopi. Anda tempelkan di sini, nggak mau ngetik, tempelkan di sini. Ya jangan mengikutkan titiknya. Titik itu artinya ini, kelas. Ya, nanti ada kembarannya yang lain namanya crash. Crash itu artinya ID. Jadi kalau membaca tutorial ini jangan dimakan mentah-mentah. Terus kamu ngopinya gini, salah malahan nggak jalan. Ya, nggak jalan. Nah, ini akan jadi tebal tulisannya. Sama seperti kalau kita bold tadi, pakai tag B tadi. Ya, ini artinya sama saja. Kemudian pertanyaan Fedin tadi, bagaimana Pak kalau saya pengen membuat dia rata tengah, rata kiri, rata kanan tulisannya? Nah, ini jawabannya simpel jadinya. Kita panggil namanya text strip, kemudian Anda ikuti dengan posisi. Ada text strip center, ada text strip right, ada text strip left, nanti di sini ada left. Nah, jadi kiri, tengah atau kanan. Ya, misalkan Anda lihat di paling atas. Wadah saya itu nih. Wadah kedua kan ini. Wadah pertama tadi ini. Maksudnya apa, Pak? Area kiri dan area kanan. Oke. Kita ngomong yang kiri sekarang. Di yang kiri fokus. Ruangan saya ini saya sudah kasih aturan text center. Apa artinya? Semua yang berada dalam ruangan ini pasti rata tengah. Buktinya mana? Nih, semuanya langsung rata tengah. Saya tidak perlu nyetingi satu-satu. Karena wadah besarnya saya sudah atur rata tengah. Kemudian saya mau judul yang nomor 1 ini rata kiri, Pak. Judul nomor 2 tetap rata tengah, judul yang nomor 3 rata kanan. Bagaimana? Ya berarti konsep urutan perintah tadi Anda terapkan. Nah, di sini berarti Anda panggil kelas untuk area situ saja. Awalnya dia rata tengah, kemudian di area ini saya perintahkan text left. Maka yang terjadi apa? Dia akan rata kiri. Ya kan? Text left, dia otomatis rata kiri. Yang ini bagaimana? Mau dipanggil text center lagi ya boleh, tidak Anda panggil otomatis dia juga sudah kena aturan dari induknya text center. Berarti di rata tengah ini pilihan karena induknya sudah rata tengah. Di yang ketiga saya pengen rata kanan, Pak, bagaimana? Rata kanan berarti text right. Nah, maka dia akan rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini berlaku untuk tulisan pendek, tulisan panjang, atau bahkan satu huruf, dua huruf boleh. Ya,
Seperti itu. Nah, kemudian ada tag, strip, bintang, left itu maksudnya bagaimana? Sama saja sebenarnya. Kalau Anda perhatikan penjelasan saya di awal tadi, berarti ini adalah ukuran layar. Setiap ukuran layar berubah, ukurannya mau apapun, tulisan ini tetap rata kiri, maksudnya gitu. Tidak seisi, ini juga artinya sama. Ya kan? Ini mirip dengan call tadi maksudnya. Nah, itu di sini. Nah, silahkan Anda coba-coba ini perintah ini. Sambil Anda artikan maksudnya. Ada tag reset. Oh, apa artinya? Teks uppercase, teks kapitalis, ya. Uppercase, teks uppercase. Wah, di sini dipanggil teks uppercase. Judul satu saya tulis huruf besar kecil. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat, dia jadi besar semua, misalkan gitu. Nah, ini bermanfaat daripada saya ngerubah ketikan jadi huruf besar semua. Nah, cukup saya panggil perintah ini saja kalau pengen menjadikan semua tulisan jadi huruf besar. Nah, ini sudah dijelaskan semuanya di sini nanti. Ya. Oke, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Saya minta untuk nyoba ya masuk ke sini. Ini lebih terstruktur. Kalau Anda bingung baca di sini, ini lebih terstruktur, urut maksudnya. Dan keunggulannya dia punya ini. Jadi Anda bisa nyoba maksudnya. Nyoba apa? Nyoba perintah-perintah di sini. Anda otak-atik. Langsung jalan, hasilnya terlihat.